Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita memulai pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian bunyinya, mari kita ikuti secara seksama dalam hati kita masing-masing. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalan kehidupan kita terkadang sulit untuk dipahami. Bahkan sebagai umat Kristen ataupun umat yang percaya akan Kristus Yesus, terkadang kita sulit juga memahami. Karena apa? Karena memang terkadang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan dan kita pikirkan. Dan mungkin banyak orang yang bertanya-tanya di dalam kehidupannya, saya ini adalah orang Kristen. Saya ini adalah umat yang percaya. Saya ini adalah orang yang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi mengapa saya mengalami banyak sekali pergumulan? Dan bahkan ketika kita perhadapkan dengan persoalan yang melanda dunia saat ini, khususnya bangsa kita juga, bangsa Indonesia, ada persoalan yang sangat besar yang kita hadapi, yaitu di tengah merebaknya kembali pandemi COVID-19. Banyak orang yang takut, banyak orang yang bertanya-tanya, ada apa Tuhan dengan keadaan ini? Padahal kami melakukan ibadah, padahal kami adalah umat yang percaya. Tetapi kami banyak mengalami pergumulan, kami banyak mengalami persoalan, dan bahkan sangat-sangat menakutkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan memang jika kita amati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, kita banyak sekali kita menjumpai realita di dalam hidup ini yang sulit dimengerti, kadang membingungkan umat yang percaya.
Tetapi di balik semua itu, adakah kita akan tetap berdiri tegak pada posisi iman kita? Tegak pada kepercayaan kita kepada Yesus ketika doa-doa kita seolah-olah tidak terjawab olehnya? Adakah kita tetap melangkah maju dan tetap menaruh pengharapan terhadap Dia? Dan bagaimanakah sikap kita ketika menjalani pergumulan kehidupan ini? Dan sepertinya ini bukan dialami oleh beberapa orang saja, tetapi banyak orang yang dapat mengalami pergumulan yang sangat-sangat sulit untuk dimengerti. Memang tiap-tiap orang bisa saja pergumulannya berbeda. Mungkin pergumulan saya tidak sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara tidak sama dengan pergumulan daripada saudara-saudara kita yang lain. Tetapi di balik semuanya itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sering mengambil kendali kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sering mengambil kepemimpinan Tuhan di dalam perahu kita. Karena kita tidak mendapat kepercayaan untuk menjadikan Tuhan menjadi nakhoda ataupun jurumudi dalam kehidupan kita. Sehingga bisa saja dengan keadaan tersebut Tuhan Yesus memilih tidur di atas tilam di bagian buritan atau bagian belakang daripada kapal kehidupan kita. Karena kita telah menempatkan Dia menjadi orang yang kesekian kali dan bukan malah yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena memang tempat itu tidak layak bagi Tuhan, Tuhan Yesus harus di depan. Bukan di belakang, Tuhanlah yang harus memimpin, bukan untuk dipimpin. Tuhanlah yang harus memberi di dalam kehidupan kita, bukan kita yang memaksakan terjadi kehendak kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus bisa saja mengendalikan kehidupan kita. Bukan dibiarkan tidur seolah-olah Ia tidak ada di dalam kehidupan kita. Lalu badai datang menghempas kapal ataupun perahu kehidupan kita. Kita mencoba untuk mengatasinya dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita mencoba mengatasinya dengan pengetahuan kita. Kita mencoba mengatasinya dengan keberadaan kita, tetapi kita mendapati bahwa kita tidak dapat mengendalikan kenyataan yang sudah menerpa kehidupan kita. Dan menjadi perenungan juga bagi kita. Adakah kita yang melakukan hal yang demikian? Mengendalikan seluruh yang terjadi di dalam hidup ini dengan keberadaan kita. Mengendalikan semua yang terjadi di dalam hidup ini dengan kekuatan kita. Memang Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, tetapi kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua yang terjadi ini digambarkan dalam peristiwa murid di Danau Galilea. Sebagian besar mereka adalah nelayan, dan bukan hanya sembarang nelayan, tetapi mereka adalah nelayan yang tangguh, yang seharusnya sudah tahu bahwa kondisi topografi danau, badai dan taufan bisa datang kapan saja. Tapi untuk nelayan sekelas mereka, belum tentu siap menghadapi badai tersebut. Sehingga ketakutan melanda kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop ini ingin menceritakan kepada kita bahwa badai bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan baik-baik saja. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa danau ataupun laut tidak akan bergelombang. Tetapi di dalam permohonan kita pun jangan mintakan kepada Tuhan untuk menjadikan laut tidak bergelombang.
Tetapi yang kita mintakan dari Tuhan adalah berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagaimana kita untuk dapat menghadapi gelombang tersebut. Bukannya Tuhan tidak membiarkan hidup kita aman, tentram, baik-baik saja. Tetapi kadang ada hal-hal yang diizinkan terjadi pada kita untuk membangun iman kita. Agar iman kita dapat bertumbuh, agar iman kita dapat semakin berkembang, ada juga hal yang mengganggu di dalam kehidupan kita, di mana di dalamnya kita perlu pertolongan Tuhan. Dan bagaimana sikap kita ketika masalah terjadi ataupun menerpa kehidupan kita. Bapak Ibu, ada tokoh Paulus yang memberi kita pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi badai hidup, tentang bagaimana menghadapi gelombang hidup, tentang bagaimana menghadapi persoalan pergumulan di dalam kehidupan ini. Selama dia hidup menjadi rasul, dia sudah berlayar sejauh 330 kilometer untuk menyebarkan Injil. Pengalaman yang sedahsyat itu, pengalaman yang sungguh luar biasa itu, bisa membuat kita mengerti dan memahami bahwa dia berlatih di sepanjang hidupnya untuk menghadapi badai macam apapun, untuk menghadapi persoalan apapun di dalam kehidupan. Dia bukan orang yang kuat pada mulanya, dan memang tidak pernah ada orang yang lahir dari kuat. Karena sejak dari kandungan sampai kembali ke tanah, kita adalah orang-orang yang rapuh dan butuh pertolongan. Siapapun orangnya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun status sosialnya, akan tetap senantiasa membutuhkan pertolongan. Ingat, bukan hanya untuk berumah tangga saja ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tetapi Tuhan mau mengarahkan, tetapi Tuhan mau mengatakan, tetapi Tuhan mau mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa setiap kita itu adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari siapapun, termasuk pertolongan dari Tuhan Allah kita. Dan bukan hanya Paulus, ribuan tahun sebelumnya Ayub dalam kisahnya juga mengingatkan bahwa kita hidup di dalam kekristenan tidak mengandaikan laut yang tenang seperti yang kita katakan tadi. Ayub dibentuk dan diuji Tuhan agar memiliki kekuatan iman melalui peristiwa yang ada di dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang tidak diinginkan oleh manusia siapapun. Dalam badai yang dia alami ketika semua yang ada pada dirinya diambil secara tiba-tiba. Dan bahkan dirinya sendiri pun terancam. Bahkan hidupnya sendiri pun terancam karena dia harus melewati ataupun dia mengalami penyakit yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Tetapi dia belajar untuk merefleksikan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi dia belajar untuk mengaktualisasikan dan memahami hubungannya dengan Tuhan. Dan dari kedua tokoh tersebut kita diajak untuk melihat dalam diri kita sendiri bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi masalah. Apakah kita mudah menyerah? Atau bahkan marah-marah? Mencari kambing hitam? Menyalahkan orang lain? Ataukah kita juga kuat? Maunya kita menginginkan bahwa kita harus kuat. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kuat itu tidak mudah. Lihat saja para murid Yesus. Mereka setiap hari ikut dengan gurunya, tetapi semuanya itu tidak lantas menjadikan mereka menyerah lahir batin pada kuasa dan pimpinan guru mereka.
Tetapi mereka tetap saja kadang mengandalkan kebolehan, kemampuan yang ada pada diri mereka. Karena itu untuk menjadi kuat dalam menghadapi masalah tidak hanya dibutuhkan kemauan yang kuat, tetapi perlu untuk bertumbuh. Karena memang setiap apa yang kita alami di dalam dunia ini juga akan berkembang. Iman juga akan bertumbuh. Mungkin pada saat-saat sekarang kita bisa mengalami iman yang seperti ini, tetapi pada saat yang akan datang iman kita harus lebih bertumbuh lagi. Dan orang yang kuat juga perlu bertumbuh. Orang menjadi kuat karena bertumbuh. Pertumbuhan iman menjadikan kita kuat, tangguh, dan tahan terhadap segala macam persoalan hidup. Kapan kita bertumbuh? Salah satunya ketika kita menghadapi masalah. Bandingkan saja ketika anak-anak kita masih dalam usia sekolah, kapan mereka bisa atau dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Salah satunya ketika mereka menghadapi ujian. Dan ketika lolos dalam ujian tersebut, maka tingkatan atau kelas mereka akan semakin meningkat. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, ketika kita dapat melewatinya, maka kekuatan iman kita akan semakin bertumbuh. Karena itu penderitaan yang kita alami bisa menjadi peluang untuk merubuhkan kita atau menjadi peluang untuk menjadikan kita kuat. Tergantung dari bagaimana respon ibu bapa dan juga saudara-saudara sekalian. Persoalan yang sangat-sangat hangat dan memang benar-benar kita hadapi sekarang ini adalah persoalan pandemi COVID-19. Banyak hal yang hilang, banyak hal yang terabaikan, banyak hal yang sudah kita tinggalkan. Tatanan di dalam kehidupan kita sudah kita tinggalkan. Yang biasanya kita sekali berjumpa ataupun ketika berjumpa, kita harus bersalaman. Atau bahkan bagi mereka yang sangat-sangat kompak di dalam berteman, mereka juga harus cipika-cipiki. Tetapi sekarang, ini yang namanya saling mengasihi, tidak lagi salaman. Kalau memang benar-benar engkau mengasihi saya, jangan salam saya. Adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, bukan? Tetapi di dalam inilah sebenarnya, apakah kita akan menyesali semua yang terjadi tersebut? Tentu bukan. Tetapi kita harus melihat di dalam pergumulan ini satu peluang yang akan kita hadapi. Bagaimana kita berjuang di dalam masa ini sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Badai dalam hidup adalah cara kita berjumpa dengan Allah. Ayub berjumpa dengan Allah dan berjalan mengenal Allah dalam masalah yang dia alami. Perhatikan bahwa dalam badai justru Allah berbicara kepada Ayub. Tetapi dalam angin sepoi basah Allah berbicara pada Elia. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, setiap pergumulan persoalan hidup ada melalui badai. Tetapi ada juga yang melalui hal-hal yang mudah-mudah saja. Dalam waktu-waktu kita tiap saat Allah berbicara. Pertanyaannya, adakah kita menyadari hal tersebut? Adakah kita pernah mengalami bahwa Allah sedang berbicara kepada kita di setiap apa yang kita alami, baik suka maupun duka, baik di dalam penderitaan maupun di dalam sukacita kita, kita harus tetap senantiasa memperhatikan bahwa Allah berbicara dengan kita. Dan yang sungguh menarik, dalam perahu Yesus tidak terpaku, tetapi dia bertindak. Tetapi dia bertindak menurut waktunya dan waktu yang selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Seperti yang
nyanyian yang pernah kita nyanyikan atau yang pernah kita dengarkan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Mungkin manusia menganggap bahwa pertolongan Tuhan terlambat, tetapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Tetapi bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat baru. Siapa saja bisa dipakai Tuhan menyelamatkan kita. Siapa saja bisa diselamatkan Tuhan di dalam masalah kita. Kita yang sering tidak percaya, lebih melihat masalah yang besar dibandingkan Tuhan yang besar dalam masalah kita. Lalu kita menyerah begitu saja. Kasih Tuhan tidak lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Kekuatan Tuhan tidaklah lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi. Asal saja jadikan Tuhan sebagai juru mudi di dalam kehidupan kita. Dan ada orang merasa Tuhan hilang, ada orang yang merasa Tuhan diam saja, itu reaksi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan bahwa Dia akan bertindak, murid-murid mengklaim Yesus tertidur, padahal Allah yang mengatur tiap denyut jantung manusia. Sehingga dengan demikian mana bisa Yesus tertidur. Tetapi sekali lagi perlu mau kita tekankan Bapak Ibu, iman perlu bertumbuh. Kalau kita sendiri tidak mau belajar mengenal Allah di dalam masalah kita tidak akan bertumbuh. Apakah Tuhan tertidur? Apakah Tuhan tidak bertindak? Tuhan bertindak, tetapi terkadang kehadirannya larut dalam kekhawatiran dan kedangkalan pemahaman kita tentang Dia. Kita perlu memiliki respon yang tepat ketika berhadapan dengan masalah dalam hidup ini. Badai yang datang menerpa kita, dan hidup adalah proses belajar. Sama halnya seperti orang tua yang baik, Allah mendidik kita menjadi manusia yang kuat dan tangguh, bukan menjadi manusia yang mudah menyerah, cengeng, dan menjadi takut. Allah ingin kita bisa menghadapi persoalan hidup dengan mata iman yang tertuju hanya kepada Dia. Sekali lagi kita ingatkan, supaya jangan ada dari antara orang Kristen yang hilang harap ketika bayang-bayang daripada pandemi ini selalu menyertai kita. Jangan ada orang yang takut, jangan ada orang yang hilang di dalam pengharapannya ketika banyak yang terpapar. Bahkan mungkin ada dari antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kasihi. Di dalam menyampaikan renungan harian setiap hari bagi jemaat-jemaat yang kami layani, saya selalu tutup di dalam renungan tersebut, percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Dia akan menjadi juru mudi kita. Dia akan menjadi nahkoda kita. Dia akan yang memandu kehidupan kita. Karena kita punya tujuan ketika kita hidup dalam dunia ini. Sudahkah kita menemukan apa tujuan hidup kita? Ayub dan Paulus, dan meski lambatnya para murid menemukan tujuan mereka dipanggil ketika Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka. Allah tidak memberi hidup kita bagi kehidupan yang sesuatu yang sia-sia. Dia mempunyai tujuan ketika memberi kita hidup. Karena itu, jadikan pengalaman hidup sebagai proses bagi kita menemukan dan menggenapi panggilan hidup kita masing-masing. Ingat apa yang pernah kita nyanyikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia tidak pernah menginginkan kita untuk hidup di dalam kesusahan. Tetapi Dia selalu menginginkan dan mengatur langkah kehidupan kita. Karena itu, mari ubah pandangan kita dan berdoalah
Jangan beri beban yang ringan Tuhan, tetapi berikanlah saya bahu yang kuat untuk menanggung segala beban yang ada di dalam kehidupan saya. Amin.